Bilangan 12. Pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Shalom saudara, apa itu rasan-rasan? Satu kata yang saya percaya itu tidak asing bagi kita. Apa itu rasan-rasan? Apa itu dirasani? Dan apa yang harus kita lakukan? Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasan-rasan itu adalah membicarakan kejelekan atau kekurangan seseorang, yang tentunya itu dilihat dari segi yang buruk. Dan rasan-rasan itu pasti selalu di belakang dari orang yang dibicarakan. Tidak pernah yang namanya rasan-rasan itu di depan orang. Karena kalau di depan orang itu bukan rasan-rasan, tapi itu nasihat atau merupakan teguran. Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita dirasani, ketika kita dijadikan bahan omongan? Dan itu bukan karena kita melakukan suatu pelanggaran maupun kesalahan. Saudara, firman Tuhan hari ini berkata kepada kita bahwa Musa dipilih bukan karena ia lebih baik dari Harun dan Miriam, kedua kakaknya, melainkan saudara karena Tuhan memilih Musa dan memiliki rencana atas Musa maupun juga untuk masa depan dari umatnya. Namun saudara,
apa yang dilakukan oleh Harun dan Miriam kepada Musa yang tidak lain adalah adiknya sendiri dan sama-sama sebagai pemimpin umat. Dalam Bilangan 12 ayat yang pertama dikatakan, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Dikatakan saudara, mereka berdua di belakang mengatai dan mencela Musa berkaitan dengan seorang perempuan yang disebut sebagai perempuan Kus, dengan mengatakan bahwa bukan hanya Musa yang berhak memperoleh firman, tetapi juga mereka berdua. Nah, saudara, rasan-rasan ini dikatakan, rasan-rasan ini dilakukan oleh Harun dan Miriam, dan itu di belakang daripada Musa. Dan ketika Harun dan Miriam ini ngerasani Musa, Musa tentunya tidak tahu. Musa tentunya juga tidak mendengar rasan-rasan itu. Namun Bilangan 12 ayat yang kedua dikatakan, Tuhan mendengar apa yang mereka katakan. Memang ketika Harun dan Miriam ngerasani Musa, Musa nggak dengar, Musa nggak tahu. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang tahu, Tuhan yang memperhatikan segala sesuatu yang dikatakan oleh Harun dan Miriam terkait dengan Musa. Saudara, ketika kita dirasani, kita mungkin tidak tahu, bahkan kita juga tidak mendengar. Namun firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, Tuhan mendengar. Ketika orang itu ngerasani kita, ketika orang itu menjelek-jelekkan kita, ketika orang itu memperburukkan nama kita. Dan itu bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi justru karena kita melakukan kebenaran maupun kebaikan. Karena itu saudara, kita yang suka rasan-rasan, mari mulai tahun 2023 kita bertobat dan kita berubah. Karena orang yang kita rasani tidak tahu, orang yang kita rasani bisa jadi tidak dengar, orang yang kita rasani bisa jadi tidak akan pernah ngerti. Tetapi saudara, apabila orang itu adalah orang yang dipilih Tuhan dan orang itu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan mendengar segala sesuatu yang kita jadikan rasan-rasan. Dan apa yang Tuhan lakukan, saudara? Ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan marah sekali kepada mereka berdua, kepada Harun dan kepada Miriam, dan ia pergi. Saudara, Tuhan marah kepada Harun dan Miriam dan menghukum Miriam dengan penyakit kusta. Saudaraku, Allah yang akan membela orang yang benar dan setia. Allah yang akan membela, Allah yang akan mendengar, dan Allah yang akan memulihkan orang yang benar itu. Dan saudara, apa yang dilakukan Musa? Ketika tahu bahwa dia dirasani, ketika tahu bahwa dia dijadikan bahan omongan, dan orang yang ngerasani ternyata dihukum Tuhan. Perhatikan saudara, apa yang dilakukan Musa? Musa tidak bersyukur. Musa tidak ngapokno, saudara. Mangkane ta, jadi orang jangan suka rasan-rasan. Tidak, saudara. Musa juga tidak berkata syukur. Itulah hukuman karena sudah ngerasani daripada orang yang dipilih Tuhan. Tidak, saudara. Sebaliknya dalam ayat yang ke-13 dikatakan, Musa berkata, ya Allah, saya mohon sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah Miriam, pulihkanlah Miriam. Ini orang yang benar, saudara. Sekalipun tahu sudah dirasani, sekalipun tahu sudah dijadikan bahan omongan, sekalipun tahu sudah dikata-katai, dia tidak membalas apa-apa. Bahkan sekalipun orang yang ngerasani itu dihukum Tuhan, justru dia meminta supaya Tuhan menyembuhkan. Karena itu saudara, mari kita bertobat dari kebiasaan rasan-rasan. Mulai tahun 2023, kita belajar untuk gemar membicarakan firman dan kebenaran, bukan rasan-rasan. Dan bagi kita yang dirasani, bagi kita yang mungkin sering dijadikan bahan perbincangan, bukan karena kita melakukan yang salah dan jahat, tapi karena kita melakukan yang benar. Apabila kita tahu kita dirasani, kita tidak perlu melakukan pembelaan maupun pembenaran. Kenapa?
biarlah Allah yang akan membela dan membenarkan kita. Mari saudara, kita merubah kebiasaan rasan-rasan dengan kebiasaan memberitakan kebenaran. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena di awal tahun 2023, firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, supaya kami membuang jauh kebiasaan rasan-rasan, bahkan kebiasaan untuk ngerasani. Dan itu kami ganti dengan kebiasaan memberitakan firman-Mu. Tuhan mampukan umat-Mu, Tuhan mampukan setiap kami, supaya belajar untuk terus-menerus memberitakan kebenaran dan firman. Sementara Tuhan, bagi kami yang selalu menjadi korban dirasani, bukan karena kami melakukan yang jahat, bukan karena kami melakukan yang salah, tetapi karena kami melakukan kebenaran, bahkan kebaikan, tetapi kami justru masih dirasani. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak melakukan pembelaan, supaya kami tidak melakukan pembenaran, tetapi biarlah Allah sendiri yang akan membela dan memulihkan nama kami. Demikian juga Bapa, kami mengingat untuk saudara kami, Jennifer Wirayang, yang hari kemarin pada tanggal 1 Januari berulang tahun. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa untuk Jenny bersama dengan sang suami, bahkan anak yang dikasihinya yaitu Bruce. Tuhan tolong keluarga muda ini supaya berkat rohani menyertai, dan keluarga muda ini dapat terus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka. Apapun yang menjadi persoalan daripada Jennifer, biarlah kiranya Tuhan sendiri akan mendengar, Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan, dan Tuhan sendiri akan memberikan jawaban. Dan kami percaya bahwa jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik. Biarlah kami semua Tuhan yang sudah bersaat teduh, kami memasuki tahun 2023 ini dengan firman Tuhan. Kami membuang kebiasaan rasan-rasan dan mengganti dengan kebiasaan memberitakan kebenaran dan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Jennifer Wirayang. Teruslah terikat perjanjian, dan juga selamat memasuki tahun baru bagi kita semua. Mari tahun yang baru ini kita mulai bersama dengan Allah, dan kita jalani bersama dengan Allah di dalam kebenaran dan firman. Tuhan memberkati.